Dahulu kala, di saat para samurai melindungi kedamaian di Jepang, datang alien yang membawa bencana. Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur dari film yang berjudul Gintama Live Action yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini dibintangi oleh Shunoguri dan Kana Hashimoto. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Gintama. Jepang adalah negeri para samurai. Pedang sudah menjadi jati diri mereka. 20 tahun yang lalu, para alien datang di Edo. Alien dengan wujud yang aneh-aneh itu disebut Amanto. Kedatangan Amanto membawa kemajuan teknologi yang sangat pesat, hingga pemerintah pun tunduk kepada para Amanto. Namun ada kelompok yang ingin mengusir Amanto dari Edo, hingga menyulut perang yang disebut Perang Joi. Banyak samurai yang bertarung di dalam Perang Joi ini. Namun pada akhirnya mereka kalah melawan Amanto. Setelah kemenangan di Perang Joi, Amanto semakin bertindak semena-mena. Mereka melarang penggunaan pedang. Para samurai itu pun mulai menghilang satu persatu. Shimura Shinpachi adalah petugas kasir baru di sebuah kedai. Sebenarnya Shinpachi adalah seorang guru pedang, namun akibat pelarangan pedang, jadi tidak ada murid yang mendaftar. Shinpachi terpaksa harus bekerja sebagai kasir. Bosnya mengatakan kalau pedang sekarang sudah tidak ada gunanya. Di sini, dua Amanto berkepala kucing memesan susu. Mereka lalu sengaja menjatuhkan Shinpachi saat dia membawa susu. Bos yang ketakutan itu pun menyuruh Shinpachi untuk meminta maaf. Tiba-tiba seorang pengunjung maju menghajar salah satu Amanto. Orang ini bernama Gintoki Sakata. Gintoki menghajar Amanto yang lain dengan pedang kayunya. Gintoki kemudian pergi. Gintoki adalah salah satu pejuang Perang Joi yang ditakuti oleh para Amanto. Sejak kejadian itu, Shinpachi menjadi asisten Gintoki. Selain Shinpachi, Gintoki mempunyai seorang teman bernama Kagura. Kagura sendiri sebenarnya adalah Amanto dari ras Yato yang mempunyai kekuatan bertarung luar biasa. Namun Kagura memiliki sifat yang baik. Suatu hari, Kagura mengajak Gintoki dan Shinpachi mencari kumbang. Awalnya Gintoki dan Shinpachi tidak mau ikut karena itu adalah kegiatan anak kecil. Namun setelah melihat siaran televisi mengenai harga kumbang yang mahal apabila ukurannya besar, akhirnya Gintoki semangat untuk mencari kumbang. Mereka bertiga pun masuk ke dalam hutan. Di sini Gintoki berkata kalau mereka bertiga tidak boleh pulang sebelum menangkap kumbang yang besar. Setelah sekian lama mencari, mereka belum juga menangkap kumbang. Kagura memiliki ide untuk melumuri tubuh mereka dengan madu agar para kumbang datang. Gintoki menolaknya dengan tegas karena itu adalah ide yang bodoh. Di tengah hutan, tiba-tiba mereka melihat seseorang yang badannya berlumuran madu. Orang itu adalah komandan polisi Shinsengumi yang bernama Kondo Isao. Setelah itu, mereka bertemu dengan wakil komandan Shinsengumi, Hijikata Toshiro, yang sedang mengolesi pohon dengan mayones untuk memancing kumbang. Gintoki dan teman-temannya pun bingung, kenapa petinggi Shinsengumi ini melakukan hal-hal bodoh. Tiba-tiba, mereka melihat kumbang yang begitu besar menempel di pohon. Kagura menendang pohon itu hingga kumbang itu jatuh. Gintoki lalu membalikan kumbang itu. Ternyata itu adalah Kapten Divisi 1 Shinsengumi, Okita Sogo yang memakai kostum kumbang. Kondo, Hijikata, dan pasukan Shinsengumi kemudian datang. Kondo menjelaskan kalau Shinsengumi mendapat tugas menangkap kumbang peliharaan Shogun yang kabur. Awalnya Gintoki tidak tertarik mendengar hal itu. Namun setelah melihat kalau kumbang itu adalah kumbang emas, Gintoki semangat untuk menangkapnya. Jika dia bisa menangkap kumbang itu, maka dia akan menjadi kaya. Gintoki dan Shinsengumi pun berlari mengejar kumbang emas yang kabur itu. Pasukan Shinsengumi tidak akan membiarkan kumbang itu jatuh ke tangan Gintoki. Di jalanan, Gintoki bertemu dengan sahabatnya, Katsura, yang juga seorang samurai yang berjuang bersama Gintoki di Perang Jio. Katsura memiliki peliharaan seekor Amanto berbentuk aneh bernama Elizabeth. Katsura mengira Gintoki sedang dalam kesulitan. Katsura pun membantu dengan melawan pasukan Shinsengumi itu. Dengan sekejap, Katsura bisa mengalahkan banyak polisi Shinsengumi. Saat Katsura melihat Okita membawa basoka, Katsura dan Elizabeth pun kabur. Okita menembakkan basoka namun ditangkis oleh Elizabeth. Pada akhirnya, kumbang emas itu dicaplok oleh seekor ikan raksasa. Malam harinya, Katsura dan Gintoki membahas kejadian tadi siang. Katsura jadi mengingat saat mereka berdua bermain kumbang di saat masih kecil. Gintoki dan Katsura tumbuh bersama di sekolah yang didirikan oleh Yoshida Soyo yang mengajar anak-anak dari semua latar belakang secara gratis.
Namun sang guru ditangkap karena dia dianggap mengajarkan ajaran sesat dan melanggar perintah shogun. Itulah sebabnya setelah dewasa, Gintoki dan Katsura berjuang melawan Amanto yang sudah menguasai pemerintahan. Mereka ingin guru mereka dibebaskan dari penjara. Gintoki lalu menyuruh Katsura untuk berhati-hati karena belakangan ini banyak terjadi pembunuhan misterius. Gintoki pun kemudian pamit. Saat sedang berjalan di tengah jembatan, Katsura mendengar suara seseorang mendekat. Orang itu bernama Nizou Okada. Nizou adalah samurai buta. Nizou adalah sosok di balik pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Nizou kemudian mengeluarkan pedangnya yang menyala berwarna ungu. Pedang itu bernama Benizakura. Nizou menyerang Katsura dengan Benizakura hingga tak berdaya. Keesokan harinya, Elizabeth mendatangi Gintoki untuk meminta bantuan. Gintoki, Kagura, dan Shinpachi kebingungan karena Elizabeth hanya diam saja. Tiba-tiba telepon berbunyi. Gintoki kemudian pamit setelah menerima telepon itu. Dia mengatakan kalau dia mendapatkan pekerjaan dari seseorang. Shinpachi dan Kagura mau tak mau harus menunggu Elizabeth buka mulut. Gintoki mendatangi rumah seorang pembuat pedang. Mereka adalah kakak beradik Tetsuya dan Tetsuka. Tetsuya meminta Gintoki untuk mencari pedang Benizakura yang dibuat oleh ayahnya. Pedang itu telah dicuri oleh seseorang. Ciri-cirinya, pedang pusaka itu menyala berwarna ungu. Tetsuya menceritakan kalau dahulu ayahnya meninggal setelah membuat Benizakura. Sejak saat itu, siapapun yang berhubungan dengan pedang itu akan bernasib buruk. Benizakura adalah pedang iblis yang mencuri jiwa manusia. Tetsuya meminta Gintoki untuk menemukan Benizakura sebelum menyebabkan bencana. Di tempat lain, Elizabeth membawa Shinpachi dan Kagura ke jembatan yang semalam. Elizabeth menunjukkan benda milik Katsura yang berlumuran darah. Dengan menggunakan papan, Elizabeth memberitahu kalau semalam Katsura diserang di sini. Shinpachi pun berkata kalau Katsura tidak mungkin mati begitu saja karena Katsura adalah samurai yang sangat kuat. Kagura lalu memberikan benda milik Katsura kepada peliharaannya, seekor anjing besar yang bernama Sadaharu. Kagura menyuruh Sadaharu mencium bau Katsura dan kemudian menyuruh Sadaharu melacak keberadaan Katsura. Sementara Elizabeth dan Shinpachi akan mencari informasi mengenai pembunuh misterius yang semalam. Di tempat lain, Gintoki mencari pedang Benizakura di toko barang bekas dan pegadaian, namun tidak menemukannya. Okita lalu muncul menanyakan apa yang dicari oleh Gintoki. Gintoki tentu saja tidak mau memberitahu. Okita lalu memperingatkan Gintoki tentang pembunuhan misterius yang mengincar para samurai. Menurut kabar, pembunuh misterius itu menggunakan pedang yang menyala berwarna ungu. Di tempat lain, Elizabeth dan Shinpachi menunggu kemunculan pembunuh misterius di samping jembatan. Tiba-tiba, Nizou muncul membunuh seseorang. Nizou membawa pedang Benizakura yang berwarna ungu di bawah sinar bulan. Nizou kemudian menebas Elizabeth hingga menghilang. Di saat Nizou akan menyerang Shinpachi, Gintoki datang. Shinpachi tahu kalau Nizou adalah buronan yang telah lama diincar oleh pasukan Shinsengumi. Nizou berkata kalau dia senang karena dia akhirnya bertemu dengan Gintoki. Baginya, Benizakura adalah pembawa keberuntungan karena memancing samurai-samurai kuat untuk datang padanya. Nizou akhirnya mengakui kalau dialah yang membunuh Katsura. Awalnya Gintoki tidak percaya kalau Nizou bisa mengalahkan Katsura. Nizou kemudian mengeluarkan seikat rambut milik Katsura. Gintoki yang emosi langsung menyerang Nizou. Gintoki tetap tidak percaya kalau Katsura mati di tangan Nizou. Nizou pun berkata kalau bukan dia yang membunuh Katsura, melainkan pedang Benizakura ini. Tiba-tiba dari tangan Nizou muncul tentakel-tentakel yang bergerak. Itu adalah tentakel Benizakura. Ternyata pedang itu menguasai tubuh Nizou. Sementara itu, Kagura dan Sadaharu mencari Katsura hingga sampai di sebuah kapal yang besar. Sadaharu mencium bau Katsura di dalam kapal itu. Kagura lalu menyuruh Sadaharu untuk memberitahu Gintoki, sementara dia sendiri akan mencoba masuk ke dalam kapal. Di tempat lain, Gintoki masih bertarung melawan Nizou. Meskipun Nizou buta, namun dengan bantuan Benizakura, dia bisa memojokkan Gintoki. Sampai akhirnya, Nizou berhasil mematahkan pedang kayu milik Gintoki dan melemparnya ke sungai. Gintoki belum menyerah, dia melancarkan serangan balasan. Namun tentakel Benizakura menahan serangan pedang Gintoki. Gintoki tak sempat menghindar, Nizou langsung menusuk Gintoki dengan Benizakura. Gintoki menahan pedang itu agar tidak melukainya lebih dalam. Nizou pun berkata, samurai yang lemah lebih baik mati saja. Tiba-tiba Shinpachi melompat, dengan pedangnya dia memotong tangan kanan Nizou. Okita kemudian muncul bersama pasukan Shinsengumi. Melihat hal ini, Nizou pun akhirnya memutuskan untuk kabur.
Okita kemudian melaporkan pertemuannya dengan Nizo kepada Komandan Kondo. Di sini, Hijikata juga melaporkan kalau samurai yang bernama Shinsuke Takasugi muncul kembali di kota Edo. Shinsuke ini adalah teman Katsura dan Gintoki yang pernah bertempur bersama di Perang Joe. Namun di antara kedua temannya, Shinsuke lah yang paling radikal dan berbahaya. Setelah sebelumnya menghilang, kini Shinsuke kembali muncul dengan beberapa rekan seperti Nizo, Kichima Matako yang terkenal dengan kemampuan menembaknya, dan satu lagi yaitu ahli strategi Takechi Henpeita. Hijikata memiliki firasat sepertinya Shinsuke berencana membuat senjata baru dan melakukan pemberontakan. Kondo pun memerintahkan Hijikata untuk mengumpulkan informasi mengenai Shinsuke dan komplotannya. Di tempat lain, Kagura akhirnya berhasil naik ke dalam kapal. Dia mengancam seseorang yang ada di sana dengan payung pistolnya. Ternyata, orang itu adalah Shinsuke. Tiba-tiba dari belakang, Kagura ditembaki oleh Matako. Matako terus-terusan menembak, sementara Kagura berhasil menghindar dengan lincah. Pada akhirnya, Matako dan Kagura saling menodongkan pistol. Kagura berhasil mengalihkan perhatian Matako dan kemudian menyerang Matako. Takechi dan anak buahnya kemudian datang untuk mengepung Kagura. Takechi melarang anak buahnya untuk membunuh Kagura karena menurutnya Kagura terlalu kawaii. Namun Matako tidak setuju. Kagura sudah berani menyusup ke dalam kapal, jadi dia harus dibunuh. Kagura kemudian kembali bergerak dengan cepat mengalahkan semua anak buah Shinsuke. Matako langsung menembak Kagura hingga tumbang. Tiba-tiba Kagura bangkit kembali. Dia mengacungkan payungnya sehingga tidak ada yang berani mendekat. Kagura lalu memasuki kapal. Kagura kaget melihat sesuatu di dalam sana. Matako kemudian mengacungkan pistolnya. Matako tidak akan membiarkan Kagura hidup karena Kagura sudah mengetahui rencana mereka. Di tempat lain, Gintoki selamat dari serangan Nizo meskipun mendapatkan luka yang cukup serius. Di sini, Taishimura, kakak Shinpachi, menjaga Gintoki agar Gintoki tidak kabur. Sementara itu, di luar, Shinpachi bertemu dengan Sadaharu. Mereka berdua lalu pergi menuju kapal. Shinpachi berniat menolong Kagura dan Katsura. Shinpachi harus memikirkan cara agar dia bisa masuk ke dalam kapal karena kapal itu dijaga dengan sangat ketat. Dia tidak mungkin meminta bantuan Gintoki karena Gintoki sedang terluka. Di dalam kapal, Takechi memarahi Nizo karena membuat ulah. Setelah mencuri Beni Sakura, kini salah satu tangan Nizo juga terpotong. Matako juga takut kalau aksi Nizo semalam akan menggagalkan rencana mereka. Menurut Matako, Nizo bisa mengalahkan Katsura dan Gintoki bukan karena dia yang kuat, namun karena pedang Beni Sakura yang merasukinya. Tiba-tiba dari punggung Nizo keluar tentakel Beni Sakura yang mencekik Matako. Nizo berkata kalau Beni Sakura semakin menguasai tubuhnya. Sebentar lagi, Beni Sakura akan menguasai tubuhnya sepenuhnya. Nizo menyuruh Matako untuk bersikap baik padanya. Jika tidak, Beni Sakura akan membunuhnya. Nizo mengatakan seharusnya Matako dan Takechi berterima kasih karena dia telah menyingkirkan dua samurai yang sangat kuat. Di rumah, Tetsuka mendatangi Gintoki. Gintoki meminta Tetsuka menjelaskan tentang pedang Beni Sakura. Tetsuka pun mulai bercerita. Pedang Beni Sakura yang dipakai Nizo adalah tiruan dari Beni Sakura yang asli yang dibuat oleh ayahnya. Beni Sakura tiruan itu menggunakan kecerdasan buatan yang disebut E-Soul. Pedang itu hidup seperti parasit dan dapat menguasai tubuh penggunanya. Pedang itu dapat merekam data pertarungan untuk meningkatkan kemampuannya. Bisa dibilang, pedang itu adalah makhluk hidup. Tetsuka juga memberitahu kalau kakaknya, Tetsuya, bekerja sama dengan Shinsuke untuk membuat Beni Sakura tiruan itu. Tetsuka memberikan amplop berisi uang agar Gintoki mau menghentikan Shinsuke dan kakaknya yang ingin merubah Edo menjadi lautan api. Gintoki akhirnya paham kenapa sebelumnya Tetsuya sengaja menyuruhnya mencari pedang Beni Sakura. Dia pasti ingin mengetes kemampuan pedang itu. Selama ini, Tetsuka tahu perbuatan kakaknya itu salah, namun menurutnya sekarang kakaknya sudah keterlaluan. Tetsuka bercerita, dahulu awalnya kakaknya itu dibanding-bandingkan dengan ayahnya. Tetsuya berusaha keras agar bisa melampaui kemampuan ayahnya dalam membuat pedang. Akhirnya dia belajar teknologi modern. Tetsuya lalu mulai berhubungan dengan orang asing yang menyuruhnya membuat senjata untuk membunuh orang. Tetsuka sudah tidak bisa menghentikan tindakan kakaknya itu sendirian. Dia membutuhkan bantuan Gintoki. Namun ternyata Gintoki dengan tegas menolak. Dia tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Gintoki pun mengembalikan amplop uang yang diberikan oleh Tetsuka. Tetsuka pun kemudian pergi. Sebenarnya Gintoki berbohong. Jika dia bersedia pergi membantu, Taishimura pasti tidak akan mengizinkan Gintoki pergi. Gintoki ternyata sudah menyelipkan sebuah kertas pesan untuk Tetsuka.
Di luar, ternyata Taishimura juga sudah tahu kalau Gintoki pasti akan pergi menolong Tetsuka. Kondo yang selama ini bersembunyi di rumah Gintoki kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Dia telah mendengar semua yang diceritakan oleh Tetsuka. Dia harus bergerak cepat untuk menggagalkan rencana Shinsuke. Sebelum menemui Tetsuka, Gintoki menemui ahli mekanik yang bernama Gengai untuk meminta senjata tambahan. Dengan luka di tubuhnya, Gintoki kurang percaya diri bisa menang melawan Benisakura. Namun Gengai tidak memberikan senjata apapun karena semua yang ada di bengkelnya ini adalah milik orang lain. Di dalam kapal, Kagura akhirnya dipasung. Matako ingin mengetahui maksud kedatangan Kagura ke kapal ini. Namun Kagura justru muntah karena kebanyakan makan mie sebelumnya. Matako akhirnya menodongkan kedua pistolnya. Shinpachi kemudian datang. Meskipun dia sendirian, Shinpachi bertekad untuk membebaskan Kagura. Tiba-tiba terjadi guncangan. Ternyata kapal polisi Shinsengumi datang menyerang. Shinpachi memanfaatkan keadaan yang kacau untuk membebaskan Kagura. Akhirnya, kapal Shinsuke itu terbang menghindari serangan kapal Shinsengumi. Terjadi kejar-kejaran di udara. Kapal pasukan Shinsengumi menyusul kapal musuh. Serangan kapal Shinsengumi mengakibatkan kapal musuh terbakar. Di dalamnya, Shinpachi dan Kagura tetap berusaha mencari Katsura. Kagura yakin Sadaharu tidak akan berbohong. Katsura pasti masih hidup. Polisi Shinsengumi mulai memasuki kapal musuh. Sementara itu, di bawah, Gintoki dan Tetsuka kebingungan, tidak tahu harus menggunakan apa untuk sampai di atas kapal Shinsuke. Tetsuka lalu memberikan pedang buatannya untuk mengimbangi Benisakura. Gengai kemudian datang membawa glider milik Nausicaa. Gintoki dan Tetsuka kemudian menaiki alat itu untuk sampai di kapal musuh. Di atas, Nisou dengan tangan tentakelnya menghadang pasukan Shinsengumi. Okita menembak dengan bazooka, namun Nisou membelah peluru bazooka itu dengan mudah. Di dalam, Kagura membawa Shinpachi ke gudang pedang Benisakura. Tiba-tiba Shinsuke datang. Elizabeth kemudian muncul melindungi Shinpachi dan Kagura. Elizabeth membuka mulutnya dan mengeluarkan senapan menembak Shinsuke. Dengan mudah, Shinsuke bisa menghindar. Shinsuke langsung menebas tubuh Elizabeth. Tiba-tiba, Katsura muncul dari dalam kostum Elizabeth. Ternyata Katsura benar-benar masih hidup. Takechi dan Matako kemudian datang. Shinsuke dan Katsura kemudian memperlihatkan buku yang diberikan guru mereka dulu. Keduanya selamat dari tebasan pedang karena dilindungi oleh buku itu. Katsura mengatakan kalau dia berniat menghentikan Shinsuke. Untuk itulah dia berpura-pura mati agar bisa menyelidiki rencana Shinsuke. Shinsuke kemudian pergi. Katsura langsung mengejarnya. Sedangkan Kagura dan Shinpachi menghadapi Matako dan Takechi. Di luar, Gintoki akhirnya datang. Dia menyuruh polisi Shinsengumi yang ada di sana untuk pergi. Biar Gintoki yang akan melawan Nisou. Gintoki lalu membuka pedang pemberian Tetsuka. Nisou berkata kalau dia tidak bisa melihat, namun dia bisa merasakan cahaya yang terpancar dari pedang milik Gintoki itu. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Nisou lalu meramas luka di perut Gintoki hingga luka itu berdarah lagi. Ternyata Gintoki juga berhasil menggores pipi Nisou hingga berdarah. Mereka berdua pun kembali bertarung. Sementara itu dari bawah, Shinsuke dan Katsura menyaksikan pertarungan Gintoki. Shinsuke berkata kalau Gintoki masih saja keras kepala. Melawan Benisakura adalah hal yang mustahil. Melihat pertarungan itu, Katsura justru mengkhawatirkan keadaan Nisou yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Benisakura. Sebentar lagi, Nisou pasti akan mati. Ternyata Shinsuke juga tahu hal itu. Namun Nisou sendirilah yang memilih untuk memakai Benisakura. Meskipun resikonya, dia akan mati karena dikuasai oleh pedang itu. Sementara itu, Tetsuka meminta kakaknya, Tetsuya, untuk menghentikan tindakannya ini. Jangan sampai ada orang yang terluka lagi karena pedang buatan Tetsuya. Namun, Tetsuya justru menyalahkan Tetsuka yang datang membawa Gintoki. Gintoki bisa saja terbunuh karena tidak ada yang bisa mengalahkan Benisakura. Namun ternyata Tetsuya salah. Gintoki bisa melumpuhkan Nisou dengan pedang buatan Tetsuka. Hal ini dikarenakan kekuatan Nisou menurun akibat tubuhnya telah dikuasai oleh Benisakura. Berbanding terbalik dengan kemampuan Gintoki yang semakin meningkat. Gintoki mempunyai keinginan untuk melindungi teman-temannya sehingga membangkitkan kemampuan bertarung yang tertidur di dalam dirinya. Gintoki akhirnya bisa menancapkan pedangnya di tangan tentakel Nisou. Nisou yang tidak mau kalah akhirnya membiarkan Benisakura menguasai tubuhnya seutuhnya. Dia kemudian mengamuk menyerang Gintoki. Nisou kemudian menyerang Takechi dan Matako. Nisou mengeluarkan pedang Benisakura untuk membunuh Gintoki, namun dihalangi oleh Tetsuka. Shinpachi dan Kagura juga ikut menyerang Nisou. Namun kekuatan Nisou sekarang sangatlah kuat.
Niso mengarahkan pedangnya ke arah Tetsuka, namun tak disangka Tetsuya mengorbankan nyawa untuk melindungi adiknya ini. Setelah Gintoki kembali sadar, dia mengambil pedang Tetsuka dan menyerang Nizou. Gintoki kembali beradu pedang dengan Nizou. Pedang Tetsuka itu pun patah. Ternyata, serangan itu juga menghancurkan Beni Sakura. Beni Sakura akhirnya menghilang, begitu juga dengan Nizou. Sementara itu, Katsura mencoba menyadarkan Shinsuke kalau jalan yang dia tempuh itu salah. Namun Shinsuke masih keras kepala. Katsura mengatakan jika Shinsuke ingin menghancurkan Edo, maka Katsura tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba muncul Amanto yang langsung menahan Katsura. Shinsuke lalu pergi bersama para Amanto itu. Ternyata selama ini Shinsuke bekerja sama dengan Amanto. Setelah memastikan yang lain turun dari kapal, Gintoki menemui Shinsuke. Gintoki berkata kalau Shinsuke sudah tidak punya harga diri karena bekerja sama dengan Amanto. Namun Shinsuke tidak peduli. Shinsuke mengingatkan kalau dahulu guru mereka ditangkap oleh Shogun. Shinsuke berniat menghancurkan dunia yang telah merenggut guru mereka itu. Namun Gintoki berpendapat lain. Justru dia harus melindungi dunia karena masih ada banyak orang-orang lemah yang harus dilindungi. Tiba-tiba kapal itu meledak. Katsura memanfaatkan ledakan itu untuk melepaskan diri. Mataku dan Takechi kemudian muncul melindungi Shinsuke. Takechi mengajak Shinsuke untuk pergi, namun Shinsuke justru mengajak Gintoki untuk bertarung. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Mereka berdua bertarung hingga tidak ada yang bisa berdiri lagi. Gintoki lalu mengambil sebuah pedang, namun dia tidak bisa membunuh Shinsuke. Dia teringat masa kecil mereka bertiga. Kapal kemudian meledak lagi. Shinsuke dan anak buahnya akhirnya kabur. Katsura lalu menyeret Gintoki sebelum kapal meledak. Katsura terbang menggunakan parasut Elizabeth. Dan berakhirlah alur cerita film Gintama ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika tidak punya uang, pergilah ke hutan. Siapa tahu nemu kumbang emas. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.